Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puja puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sebesar-besarnya nikmat di dunia dan sekecil-kecilnya nikmat di akhirat, khusus untuk umat muslim saja. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Amin. Baik, langsung saja saya Asep Ahmada langsung saja pengertian passive voice. Kalimat passive voice adalah kalimat di mana subjeknya dikenai pekerjaan oleh objek kalimat. Active voice lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan passive voice. Namun demikian, sering kita temukan passive voice di surat-surat kabar, artikel-artikel, dan majalah-majalah dan tulisan-tulisan ilmiah. Passive voice digunakan karena objek, dan active voice merupakan informasi yang lebih penting dibandingkan dengan subjeknya. Passive voice, kalimat pasif adalah salah satu kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Passive voice juga terdapat pada bahasa Indonesia. Misalnya, makan menjadi dimakan, minum menjadi diminum. Nah, selanjutnya yaitu pengertian simple future tense. Simple future tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang bisa digunakan untuk dapat menyatakan bahwa suatu aksi atau juga kegiatan yang akan terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Simple future tense ini dibentuk dari modal will atau shall dan bar infinity, bentuk dasar verb, atau juga dibentuk dari parsa modal be, going to, dan bar infinitive base form verb. Will atau shall dapat digunakan untuk berbagai hal-hal selain janji atau juga rencana yang belum tahu kepastiannya, tetapi juga menjelaskan lebih detail apa yang akan terjadi. Contohnya, he will go to market, dia akan pergi ke toko. I shall phone you this evening, saya akan menelpon Anda malam ini. Nah, jadi shall jarang digunakan, biasanya shall untuk subjek I dan we. I shall, we shall, dan tidak untuk yang lain, tetapi lebih sering orang pakai I will dan we will. Jadi untuk I dan we boleh pakai baik will atau shall, sedangkan subjek yang lain seperti he, she, it, you, she, we semuanya pakai will. Itu passive voice. Selanjutnya yaitu passive voice dalam simple future tense. Kalimat pasif dapat dibentuk dari 3 tense utama dalam bahasa Inggris, yaitu present tense, past tense, dan future tense. Pada artikel ini akan dijadikan mengenai rumus serta contoh yang digunakan dalam membentuk kalimat pasif pada simple future tense. Penjelasan akan terbagi menjadi 3, yakni kalimat pasif dan bentuk kalimat positif, kalimat negatif, serta kalimat pertanyaan. Rumus simple future tense active voice yaitu subjects plus will plus verb mean one plus objects. Subjects atau subject plus I'm, is, or is, or are going to plus bar infinitive plus object. Passive voice subject atau object plus will plus be plus past participe plus are or mean by agent. Subject atau object plus I'm, or is, or are going to plus be plus past participle plus are mean by agent.
Agen pelaku aksi pada passive voice adalah subjek pada active voice. Contoh kalimat passive voice simple future tense. Contohnya itu they are going to invest a small amount of their money in the stocks market. Mereka akan menginvestasikan sedikit uang mereka di pasar saham. Contoh kalimat active voice. Contoh kalimat passive voice, a small amount of their money is going to be invested in the stocks market. Sedikit uang mereka akan diinvestasikan di pasar saham. Ya, jadi kesimpulannya yaitu tense berarti kata kerja atau kumpulan kata yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan waktu. Di dalam kalimat nominal tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Kalimat aktif hanya yang punya objek saja yang bisa dijadikan kalimat pasif. Simple future. Tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, future. Simple future dibentuk dari verb 1, future tense atau verb mean 3, passive voice. Simple future tense digunakan untuk menyatakan. 1. Digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. 2. Digunakan untuk membuat suatu janji pada waktu yang akan datang. 3. Digunakan untuk menunjukkan syarat. Yang keempat, digunakan untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.